Sahabat sehat, coba bayangkan pagi yang cerah di sebuah desa. Ada seorang kakek, usianya sudah 82 tahun. Tapi geraknya masih lincah, langkahnya tegap, wajahnya cerah tanpa banyak kerutan. Ia masih bisa berkebun sendiri, masih bisa naik sepeda keliling kampung, dan yang paling membuat kagum, ia tidak pernah absen ikut pengajian atau kumpul warga tiap minggu. Warga sekitar memanggilnya Mbah Sanusi, si kakek besi. Bukan karena dia minum suplemen mahal atau tinggal di rumah sakit mewah. Tapi ada satu kebiasaan kecil yang dijaga sejak usia 50-an. Setiap pagi, ia selalu makan buah. Bukan sembarang buah, tapi buah-buah yang dipilih dengan bijak. Buah yang memang dipercaya bisa menyehatkan jantung, menguatkan tulang, menjaga gula darah, dan membantu tubuh tetap muda meski usia terus bertambah. Apa yang dilakukan Mbah Sanusi bukan sulap. Itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan inilah yang ingin kita bongkar hari ini. Karena kenyataannya, banyak dari kita sudah tahu bahwa buah itu sehat. Tapi tidak semua buah punya manfaat yang sama untuk usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun ke atas. Salah pilih, bisa bikin kembung. Salah waktu makan, bisa ganggu gula darah. Dan kalau dikira semua buah baik dikonsumsi kapan saja, itu bisa jadi kesalahan besar. Itulah sebabnya kita akan bahas 7 rahasia buah terbaik untuk membantu tubuh lansia tetap sehat, kuat, dan panjang umur. Bukan cuma berdasarkan omongan orang, tapi juga dari fakta kesehatan dan pengalaman nyata para lansia yang berhasil menjaga kualitas hidup mereka. Sahabat sehat, video ini bukan hanya untuk didengar. Ini untuk direnungkan. Untuk dibagikan ke orang tua kita, ke pasangan kita, ke teman-teman sepantaran yang mulai khawatir dengan lutut yang sering nyeri, atau badan yang cepat lelah. Karena ketika kita bicara tentang umur panjang, itu bukan cuma soal menambah tahun dalam hidup, tapi bagaimana menambah hidup dalam setiap tahun. Biar di usia 70, kita masih bisa memeluk cucu tanpa gemetaran. Biar di usia 80, kita masih bisa berdiri tegak tanpa harus dibantu tongkat. Dan itu semua bisa dimulai dari sepiring buah. Tapi bukan buah sembarang. Harus yang tepat untuk kebutuhan tubuh lansia. Harus yang bekerja dari dalam. Bukan cuma manis di lidah tapi juga memperkuat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan menariknya, banyak dari buah ini sebenarnya mudah ditemukan. Ada di pasar tradisional, ada di halaman rumah, bahkan kadang lewat di gerobak keliling. Tapi karena kita gak tahu rahasianya, buah-buah ini sering kita anggap remeh. Padahal, mereka menyimpan kunci umur panjang yang alami dan aman. Jadi mulai sekarang, yuk kita ubah cara kita melihat buah. Bukan cuma sebagai pencuci mulut atau pengisi lemari es, tapi sebagai alat bantu paling alami untuk menjaga tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Karena sehat itu bukan soal muda atau tua, tapi soal bagaimana kita menjaga dari hari ke hari. Dan sekarang waktunya kita bongkar bersama. Tubuh kita ini ibarat rumah. Usia boleh bertambah, tapi kalau fondasinya kokoh, rumah tetap berdiri tegak. Salah satu fondasi penting yang harus kita jaga di usia 60 ke atas adalah keseimbangan sel tubuh. Tapi sayangnya, seiring usia, tubuh kita semakin rentan terhadap yang namanya radikal bebas, zat berbahaya yang menyerang sel sehat dan mempercepat penuaan. Radikal bebas ini bisa datang dari mana saja: udara kotor, makanan yang digoreng berulang kali, stres berlebihan, hingga paparan sinar matahari yang berlebihan. Dan kalau dibiarkan terus-menerus, dampaknya gak main-main. Penurunan daya tahan tubuh, kulit jadi cepat keriput, dan bahkan mempercepat risiko penyakit seperti kanker, diabetes, hingga Alzheimer. Untungnya, tubuh kita punya perisai alami yang bisa membantu melawan radikal bebas. Perisai itu namanya antioksidan. Dan kabar baiknya, kita bisa dapatkan antioksidan dari buah-buahan, asal tahu buah mana yang paling kaya manfaat. Salah satu buah yang punya kadar antioksidan tinggi adalah blueberry. Buah kecil berwarna ungu ini memang belum banyak dibudidayakan di Indonesia. Tapi kalau ada kesempatan menemukannya di pasar modern, jangan ragu untuk mencoba. Blueberry mengandung antocianin, sejenis pigmen alami yang terbukti membantu memperlambat penuaan otak, memperkuat daya ingat, dan bahkan menurunkan risiko demensia. Selain itu, ada juga anggur merah, yang mengandung resveratrol. Bukan cuma bisa membantu jantung lebih kuat, tapi juga dikenal mampu memperbaiki sel-sel rusak dalam tubuh. Lansia yang rutin mengonsumsi anggur merah dalam jumlah wajar cenderung punya energi lebih stabil dan tidur yang lebih nyenyak di malam hari. Lalu ada delima, buah yang sering diabaikan karena bentuknya rumit,
padahal kandungan polifenolnya luar biasa. Penelitian menunjukkan bahwa ekstrak delima bisa membantu memperbaiki aliran darah, mencegah peradangan, dan meningkatkan kadar kolagen pada kulit. Jadi bukan cuma awet muda dari dalam, tapi juga tampak dari luar. Tapi sahabat sehat, kita gak harus bergantung pada buah impor. Ada juga buah lokal kaya antioksidan, seperti jambu biji merah. Buah ini mengandung vitamin C 5 kali lebih banyak dibanding jeruk biasa. Vitamin C adalah salah satu antioksidan terbaik untuk menjaga kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan melindungi tubuh dari infeksi ringan yang sering menyerang lansia. Begitu juga dengan mangga, terutama yang matang sempurna. Selain rasanya manis, mangga mengandung beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Fungsinya untuk kesehatan mata, menjaga elastisitas kulit, dan mencegah kekeringan pada jaringan tubuh. Antioksidan ini seperti tentara yang siaga 24 jam menjaga tubuh dari serangan musuh tak terlihat. Tapi tentara ini gak bisa bekerja sendiri. Mereka butuh asupan dari luar. Dan asupan terbaiknya adalah dari buah-buahan. Makanya penting banget bagi kita, di usia yang sekarang sudah tidak muda lagi, untuk menjadikan buah-buah kaya antioksidan ini sebagai bagian dari pola makan harian. Gak perlu mahal, gak perlu banyak, tapi konsisten. 1 atau 2 potong buah tiap pagi atau sore sudah cukup untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Dan perlu diingat, konsumsi buah harus dibarengi dengan pola hidup yang seimbang. Hindari merokok, kurangi makanan tinggi lemak trans, dan pastikan tidur cukup. Karena antioksidan bukan jimat, tapi bagian dari gaya hidup sehat secara menyeluruh. Ketika kita memberi tubuh apa yang dibutuhkan, tubuh akan membalasnya dengan kekuatan yang luar biasa. Bukan kekuatan seperti saat muda dulu, tapi kekuatan untuk tetap mandiri, tenang, dan tidak tergantung pada banyak obat. Itulah kekuatan sejati di masa tua. Dan sahabat sehat, kalau tubuh kita sudah terlindungi dari dalam, langkah berikutnya adalah memperkuat organ paling vital yang menentukan hidup dan mati seseorang, yaitu jantung. Setelah jantung kita jaga, sahabat sehat, langkah berikutnya adalah merawat sistem yang sering dianggap remeh padahal sangat menentukan kenyamanan hidup sehari-hari, pencernaan. Banyak orang tua merasa tubuhnya lemas, gak enak tidur, cepat marah, atau malas makan. Tapi mereka lupa bahwa sumber masalah itu bisa datang dari perut. Dari sesuatu yang terlihat sepele, susah buang air besar. Masalah pencernaan ini jadi gangguan yang umum di usia 60 tahun ke atas. Proses metabolisme melambat, otot usus tidak seaktif dulu, dan produksi enzim pencernaan ikut menurun. Hasilnya, perut sering terasa penuh, kembung, begah, dan buang air besar jadi tantangan. Dan kondisi ini, kalau dibiarkan, bisa merembet ke masalah kesehatan lain. Wasir, mual, kehilangan nafsu makan, sampai gangguan tidur. Makanya, sahabat sehat, penting banget untuk memilih buah yang bisa bantu sistem pencernaan bekerja dengan lancar. Dan untungnya, alam menyediakan banyak buah pelancar pencernaan yang aman dan efektif, tanpa efek samping seperti obat pencahar. Salah satu yang paling manjur adalah pepaya. Buah ini mengandung enzim papain, zat alami yang bisa bantu memecah protein dalam makanan, mempermudah pencernaan, dan meredakan rasa penuh di perut. Ditambah dengan serat tinggi di dalamnya, pepaya jadi pilihan utama untuk lansia yang sering merasa perut keras atau sulit buang air besar. Cukup setengah potong pepaya pagi hari atau malam sebelum tidur, dan hasilnya bisa dirasakan keesokan harinya. Selain pepaya, ada juga pisang. Buah ini memang multifungsi. Selain baik untuk jantung, pisang kaya akan prebiotik alami, yaitu makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Dengan kata lain, pisang membantu menyeimbangkan flora usus, sehingga pencernaan lebih stabil dan perut lebih nyaman. Tapi pilih pisang yang matang sempurna ya. Jangan yang masih mentah karena bisa memperberat kerja lambung. Lalu kita punya pir. Buah yang teksturnya lembut dan rasanya manis ini punya kandungan air dan serat larut yang tinggi. Serat larut ini akan berubah menjadi gel di dalam usus, melapisi dinding saluran cerna, dan membuat sisa makanan lebih mudah dikeluarkan. Pir sangat cocok untuk lansia yang sering mengalami konstipasi ringan, tanpa harus minum obat pencahar yang kadang bikin perut mulas atau ketergantungan. Kalau sahabat sehat suka yang segar, semangka juga bisa jadi teman baik. Meski kandungan seratnya tidak setinggi yang lain, tapi semangka kaya akan air dan bisa membantu melembutkan feses secara alami. Terutama jika tubuh sering kurang cairan, yang secara tidak langsung juga menyebabkan sembelit. Tapi ada satu buah lagi yang kadang dilupakan padahal efeknya luar biasa, yaitu nanas.
Selain punya enzim bromelain yang bantu memecah makanan, nanas juga punya efek anti radang yang menenangkan perut yang sering nyeri atau terasa panas karena gangguan asam lambung ringan. Namun ingat, untuk penderita MA aktif atau asam lambung parah, konsumsi nanas sebaiknya sedikit dan tidak dalam keadaan perut kosong. Yang paling penting dari semua ini adalah konsistensi. Jangan tunggu perut sakit baru makan buah. Jadikan buah sebagai bagian dari rutinitas. Buat jadwal. Pagi hari dengan pepaya, sore bisa dengan pir atau semangka. Campur variasi, sesuaikan selera, dan tubuh akan menyesuaikan dengan pola baru itu. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan minum teh kental setelah makan buah. Banyak lansia punya kebiasaan itu, padahal zat tanin dalam teh bisa menghambat penyerapan zat gizi dari buah dan malah membuat pencernaan jadi berat. Ganti saja dengan air putih hangat, cukup, dan bantu kerja usus jadi ringan. Pencernaan yang lancar akan membuat tubuh terasa ringan, tidur jadi nyenyak, dan hari-hari terasa lebih enak dijalani. Perut nyaman, pikiran pun ikut tenang. Dan setelah pencernaan kita rawat, kini saatnya kita melangkah lebih dalam lagi. Ada satu bagian tubuh yang jadi penopang utama aktivitas harian, tulang dan sendi. Karena apa gunanya tubuh sehat kalau berdiri saja sulit, atau berjalan beberapa langkah langsung pegal? Sahabat sehat, tubuh yang ringan dan pencernaan yang lancar memang bikin hari terasa lebih nyaman. Tapi kenyamanan itu gak akan terasa maksimal kalau setiap kali berdiri terasa nyeri di lutut, atau saat bangun dari kursi harus pegangan meja karena sendi terasa ngilu. Masalah tulang dan sendi adalah tantangan yang hampir pasti dialami setiap orang setelah melewati usia 60. Tapi bukan berarti harus pasrah begitu saja. Tulang itu ibarat kerangka bangunan tubuh. Kalau mulai rapuh, seluruh struktur ikut terdampak. Mulai dari postur yang membungkuk, pergerakan yang terbatas, hingga risiko jatuh yang meningkat drastis. Bahkan data kesehatan menunjukkan, banyak lansia yang mengalami patah tulang karena jatuh pelan di rumahnya sendiri. Dan itu bukan karena kejatuhan keras, tapi karena kepadatan tulangnya sudah terlalu lemah. Sendi pun sama. Bagian penghubung antar tulang ini bekerja setiap hari tanpa istirahat. Saat berjalan, berdiri, menoleh, bahkan saat kita sekadar mengangkat tangan, sendi ikut bekerja. Tapi sendi juga bisa aus. Gesekan antar tulang makin terasa kalau pelumas sendi berkurang. Disinilah muncul rasa kaku, ngilu, bahkan nyeri tajam yang sering bikin tidur gak nyenyak. Tapi sahabat sehat, di balik tantangan itu, ada solusi alami yang bisa bantu menjaga tulang tetap kokoh dan sendi tetap lentur. Dan lagi-lagi, jawabannya ada di buah-buahan, asal tahu yang tepat. Buah pertama yang layak diandalkan adalah kiwi. Mungkin terlihat kecil, tapi manfaatnya besar. Kiwi mengandung vitamin K, vitamin C, dan kalsium. 3 kombinasi penting untuk pembentukan massa tulang dan mencegah kerapuhan. Vitamin K membantu pengikatan kalsium ke dalam struktur tulang, sementara vitamin C merangsang produksi kolagen yang dibutuhkan sendi. Selain kiwi, jeruk juga punya peran penting. Kandungan vitamin C-nya tinggi dan sangat dibutuhkan untuk produksi kolagen, yaitu jaringan penyambung yang menjaga elastisitas ligamen dan tendon. Kalau jaringan ini kuat, maka pergerakan sendi juga akan lebih leluasa dan tidak mudah cedera. Buah ketiga adalah buah naga merah. Selain serat yang bagus untuk pencernaan, buah naga juga kaya magnesium, mineral penting yang berperan dalam menyerap kalsium dan membangun tulang kuat. Lansia yang rutin mengonsumsi buah naga cenderung punya kualitas tidur lebih baik, karena magnesium juga bantu menenangkan sistem saraf dan otot tubuh. Lalu ada kurma, buah manis alami yang sering dianggap hanya cocok untuk momen tertentu, padahal kandungan boron dan potasiumnya luar biasa untuk memperkuat tulang. Konsumsi 2-3 butir kurma per hari cukup untuk membantu tubuh menjaga stabilitas mineral tulang, apalagi jika dipadukan dengan buah-buahan lain yang sudah disebutkan tadi. Jangan lupakan juga buah tin atau yang sering disebut fig. Walau sulit ditemukan segar, dalam bentuk kering pun kandungan kalsium dan fosfor di dalamnya tetap tinggi. Buah tin sudah digunakan sejak zaman dahulu untuk membantu masalah rematik dan nyeri sendi secara alami. Tapi sahabat sehat, seperti biasa, buah-buahan ini gak akan maksimal kalau tidak diiringi gaya hidup sehat. Pastikan tetap aktif bergerak, meskipun hanya jalan kaki keliling rumah. Jangan biarkan sendi diam terlalu lama, karena bisa mempercepat kaku. Dan jangan lupa, hindari terlalu banyak makanan asin dan minuman bersoda, karena bisa membuat kalsium dalam tulang cepat terkikis. Kebiasaan kecil seperti menjemur diri di pagi hari, minum cukup air putih, dan menjaga berat badan ideal juga berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi.
Karena tubuh yang ringan saja tidak cukup, tubuh harus tetap bisa bergerak dengan bebas. Dan kebebasan itu hanya bisa dimiliki kalau tulang dan sendi kita tetap kuat. Setelah kita bahas bagaimana buah bisa bantu memperkuat kerangka tubuh dari dalam, kini kita masuk ke masalah paling krusial dan sering bikin keluarga waspada, gula darah. Karena tidak semua buah aman dikonsumsi bebas. Dan jika salah pilih, justru bisa memicu komplikasi. Tulang dan sendi boleh saja kuat, tapi semua itu bisa runtuh seketika kalau kadar gula darah dalam tubuh tidak stabil. Banyak orang yang merasa sehat, makan buah tiap hari, tapi ternyata pilihannya justru salah. Buah yang tampak segar dan alami ternyata tinggi gula dan memperparah kondisi dalam diam. Inilah kenapa memilih buah yang tepat untuk gula darah sangat penting, terutama untuk sahabat sehat yang sudah memasuki usia 60, 70, hingga 80 tahun. Faktanya, setelah memasuki usia lansia, sensitivitas tubuh terhadap insulin mulai menurun. Ini berarti tubuh kita tidak seefektif dulu dalam mengatur kadar gula dalam darah. Akibatnya, konsumsi makanan tinggi gula, termasuk dari buah yang manis-manis, bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang mendadak, lalu turun drastis. Dan kalau ini terus terjadi, bukan cuma bikin pusing atau gemetar, tapi bisa berujung pada komplikasi berat seperti gangguan ginjal, penglihatan kabur, bahkan stroke. Tapi bukan berarti lansia harus berhenti makan buah. Justru buah bisa jadi senjata alami untuk menstabilkan gula darah, asal yang dikonsumsi tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Salah satu yang paling dianjurkan adalah apel hijau. Dibanding apel merah yang cenderung lebih manis, apel hijau punya indeks glikemik lebih rendah. Ini artinya, apel hijau tidak akan langsung memicu lonjakan gula darah setelah dimakan. Kandungan serat larut di dalamnya juga memperlambat penyerapan glukosa, membuat energi lebih stabil, dan mencegah rasa lapar berlebihan yang sering muncul tiba-tiba. Lalu ada stroberi. Meski rasanya manis asam, stroberi punya kadar gula alami yang rendah. Yang lebih penting lagi, stroberi mengandung polifenol yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat enzim yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dengan kata lain, buah ini bukan cuma aman dikonsumsi, tapi juga membantu tubuh mengontrol gula secara aktif. Buah ketiga adalah ceri. Kandungan antocianin dalam ceri terbukti mampu menurunkan kadar gula darah sekaligus mengurangi peradangan dalam tubuh. Selain itu, ceri juga punya efek menenangkan sistem saraf, cocok untuk lansia yang sering merasa gelisah atau susah tidur karena kadar gula yang naik turun. Sahabat sehat yang lebih suka buah tropis, bisa memilih jambu biji putih. Ini adalah buah lokal yang sering diabaikan, padahal kadar gula alaminya sangat rendah dan tinggi serat. Bahkan dalam beberapa penelitian, ekstrak daun jambu biji digunakan untuk membantu penderita diabetes karena efeknya yang memperlambat penyerapan karbohidrat dalam usus. Selain itu, ada juga alpukat, yang meski jarang disebut buah manis, tapi sangat ideal untuk pengidap gula darah tinggi. Alpukat kaya akan lemak sehat dan hampir tidak mengandung gula. Kombinasi ini sangat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, menstabilkan energi, dan mencegah keinginan ngemil makanan manis yang justru bikin gula melonjak. Tapi sahabat sehat, buah-buah ini akan percuma kalau tidak diimbangi dengan cara makan yang bijak. Hindari makan buah setelah makan nasi atau saat gula darah sedang tinggi. Waktu terbaik untuk makan buah penyeimbang gula darah adalah saat pagi hari dalam kondisi perut kosong, atau 2 jam setelah makan utama. Dan jangan lupa, porsi tetap penting. Walaupun sehat, semua harus ada takarannya. 1 apel, segenggam stroberi, atau setengah buah alpukat per hari sudah cukup memberi efek yang signifikan bagi tubuh lansia. Selain itu, jangan tertipu dengan jus buah kemasan atau minuman yang mengklaim alami. Banyak di antaranya mengandung tambahan gula yang justru membuat tubuh bekerja lebih keras. Jika ingin minum jus, pastikan dibuat sendiri dari buah segar, tanpa gula tambahan, dan langsung dikonsumsi setelah diproses. Menjaga gula darah bukan hanya urusan angka di alat cek darah. Ini tentang menjaga keseimbangan tubuh, melindungi organ dalam dari kerusakan perlahan-lahan, dan memastikan pikiran tetap jernih hingga usia senja. Karena saat gula darah stabil, tubuh akan lebih ringan, otak lebih fokus, dan hati pun lebih tenang. Dan setelah tubuh tenang dari serangan gula, ada satu bahaya diam-diam lain yang sering menyerang lansia, peradangan kronis. Sakit di sendi, nyeri yang datang dan pergi, sampai tubuh terasa panas padahal tidak demam. Ternyata, ada buah-buahan yang bisa bantu redakan itu secara alami. Setelah gula darah bisa dikendalikan, tantangan berikutnya sering datang diam-diam, peradangan. Banyak orang mengira nyeri lutut,
badan terasa berat, otot kaku, atau kepala seperti ditindih itu hal biasa. Tapi semua itu bisa jadi sinyal bahwa tubuh sedang melawan musuh tersembunyi bernama radang kronis. Peradangan bukan hanya reaksi ketika tubuh terluka atau terinfeksi. Di usia lanjut, peradangan bisa muncul terus-menerus di dalam tubuh tanpa gejala mencolok. Itu yang disebut sebagai low-grade inflammation, radang dalam skala kecil tapi konstan, dan justru itulah yang berbahaya. Ia merusak perlahan, bisa mempercepat pengeroposan sendi, memperparah diabetes, mengganggu kerja jantung, bahkan mempercepat penuaan sel otak. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Salah satu jawabannya ada pada buah-buahan dengan sifat antiinflamasi alami. Buah-buahan ini membantu menenangkan jaringan tubuh yang meradang, meringankan nyeri, dan memberi efek tenang pada sistem saraf dan metabolisme. Pertama, kita kenalan lagi dengan nanas. Buah tropis ini mengandung enzim bromelain, yang dikenal mampu mengurangi bengkak dan nyeri. Bromelain bekerja seperti pemadam api dalam tubuh, khususnya di area yang sering mengalami tekanan seperti lutut, pinggul, atau pergelangan kaki. Banyak lansia yang merasakan perubahan setelah rutin mengonsumsi potongan kecil nanas beberapa kali dalam seminggu. Sendi terasa lebih lentur, dan rasa sakit saat berjalan mulai berkurang. Lalu ada ceri. Buah kecil berwarna merah tua ini sangat kaya akan antocianin, senyawa yang membantu menekan proses peradangan dalam tubuh. Studi pada penderita rematik menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara rutin bisa menurunkan frekuensi nyeri sendi, serta memperbaiki kualitas tidur. Ini penting, karena peradangan yang dibiarkan justru akan membuat tubuh sulit istirahat, padahal tidur adalah waktu paling penting untuk pemulihan alami tubuh. Buah lainnya yang punya kekuatan anti peradangan adalah anggur merah. Kandungan resveratrol di dalamnya bukan hanya baik untuk jantung, tapi juga menghambat molekul pemicu radang seperti interleukin dan C-reactive protein. Bahkan dalam dosis kecil, buah ini membantu memperbaiki sirkulasi darah di area tubuh yang kaku atau nyeri karena peradangan. Kalau ingin alternatif lokal yang lebih mudah ditemukan, sahabat sehat bisa mencoba jambu biji merah. Selain kaya vitamin C, buah ini juga mengandung flavonoid yang membantu tubuh menurunkan respons radang yang berlebihan. Konsumsi teratur jambu biji bisa bantu meredakan sensasi panas di persendian dan memberi efek tenang pada saluran cerna yang sering iritasi. Untuk sahabat sehat yang menyukai cita rasa unik, buah delima juga bisa jadi pilihan. Kandungan punicalagin di dalamnya sangat kuat dalam menurunkan radang kronis, bahkan membantu mencegah pengerasan pembuluh darah. Delima ini juga bagus untuk sistem kekebalan lansia yang mulai melemah karena usia. Tapi seperti biasa, efek buah-buahan ini tidak akan terasa kalau hanya dikonsumsi sesekali. Kuncinya bukan di banyak atau mahalnya buah, tapi pada kebiasaan yang konsisten. Makan satu jenis buah antiinflamasi secara teratur, dikombinasikan dengan gaya hidup yang minim stres, aktivitas fisik ringan, dan tidur cukup, itu jauh lebih efektif daripada menumpuk obat anti nyeri yang hanya menekan gejala tapi tidak menyentuh akar masalah. Satu hal penting, hindari makanan penyebab peradangan seperti gorengan, makanan ultra-proses, serta minuman tinggi gula. Percuma makan ceri tiap hari tapi setiap sore minum teh manis dan ngemil keripik. Tubuh ibarat api unggun, kalau terus disiram minyak, apinya gak akan pernah padam. Dengan buah-buahan ini, tubuh bukan cuma akan terasa lebih ringan, tapi juga lebih tenang. Nyeri tak datang tiba-tiba, tidur terasa lebih pulas, dan pikiran jadi lebih jernih. Inilah kondisi ideal yang dibutuhkan tubuh lansia, bukan sekadar tidak sakit, tapi berada dalam keseimbangan alami. Dan setelah tubuh kita berhasil keluar dari jeratan radang tersembunyi, tinggal satu hal lagi yang sering luput diperhatikan tapi sangat penting, hidrasi. Karena lansia sering merasa gak haus, padahal tubuhnya sudah mulai kekurangan cairan. Saatnya kita bicara tentang buah-buahan yang bisa bantu hidrasi dan menjaga keseimbangan elektrolit. Sahabat sehat, tubuh boleh terbebas dari peradangan, tapi kalau cairan di dalam tubuh berkurang, maka semua sistem kerja organ bisa terganggu. Dan masalahnya, banyak lansia tidak sadar dirinya sedang dehidrasi, karena rasa haus yang biasanya jadi alarm tubuh, mulai melemah seiring bertambahnya usia. Akibatnya, lansia jadi gampang lemas, detak jantung tidak stabil, kepala sering pusing saat berdiri, kulit kering, bahkan kesulitan buang air kecil. Dan kalau dibiarkan, bisa menyebabkan penurunan fungsi ginjal, gangguan elektrolit, bahkan pingsan mendadak. Padahal semua itu bisa dicegah dengan satu langkah sederhana, memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan benar. Tapi sahabat sehat, minum air saja kadang tidak cukup, apalagi kalau nafsu minum memang sudah menurun.
Disinilah peran buah-buahan kaya air dan elektrolit jadi sangat penting. Mereka tidak hanya menyegarkan, tapi juga mengisi kembali cairan tubuh sekaligus memberikan vitamin dan mineral yang tidak ada di air putih biasa. Buah pertama yang paling sering direkomendasikan adalah semangka. Dengan kandungan air hampir 92%, semangka bisa bantu melembabkan tubuh dari dalam. Tapi bukan cuma itu, semangka juga mengandung kalium, magnesium, dan likopen, kombinasi yang membantu menjaga tekanan darah, melancarkan sirkulasi, dan menenangkan otot. Semangka sangat cocok dikonsumsi siang hari, apalagi saat cuaca panas, sebagai pengganti minuman manis yang malah bikin tubuh kelebihan gula. Selain semangka, ada juga melon. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan kandungan airnya tinggi. Melon kaya akan elektrolit alami seperti potasium dan natrium dalam kadar seimbang. Elektrolit inilah yang menjaga komunikasi antar sel tubuh tetap lancar, termasuk dalam sistem saraf dan otot. Saat tubuh kekurangan elektrolit, gejalanya bisa berupa kelelahan, otot kedutan, bahkan detak jantung tidak teratur, hal-hal yang sering dianggap sepele tapi bisa sangat membahayakan. Buah lain yang bisa jadi alternatif adalah timun suri. Sering muncul di bulan puasa, tapi jarang dianggap penting di luar itu. Padahal timun suri mengandung air dan serat tinggi, serta vitamin C dan B kompleks yang membantu metabolisme tetap berjalan optimal. Bagi lansia yang sering merasa panas dalam atau gampang berkeringat berlebihan, timun suri bisa bantu menyeimbangkan suhu tubuh dari dalam. Lalu ada kelapa muda. Ya, air kelapa memang lebih populer, tapi jangan lupakan daging buahnya. Kelapa muda mengandung sodium, kalium, dan magnesium alami yang bisa menjaga kestabilan cairan tubuh, terutama untuk lansia yang banyak menghabiskan waktu di luar rumah atau aktivitas fisik ringan. Tapi tentu saja, pilih yang alami, bukan yang dikalengkan dan ditambah gula. Dan jangan lupakan jeruk manis. Selain menyegarkan dan tinggi vitamin C, jeruk juga mengandung cairan alami dan elektrolit penting yang membantu tubuh tetap segar dan tidak cepat lelah. Rutin konsumsi jeruk juga membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh lansia agar tidak mudah jatuh sakit. Sahabat sehat, yang sering jadi kendala adalah kebiasaan menganggap minuman manis atau teh sebagai pengganti cairan. Padahal keduanya justru bisa menyebabkan dehidrasi tersembunyi, karena bersifat diuretik, artinya membuat tubuh buang air kecil lebih banyak. Hasilnya, tubuh malah kehilangan cairan tanpa sadar. Itulah kenapa buah-buahan kaya air jauh lebih baik, karena tidak hanya menggantikan cairan, tapi juga menutrisi tubuh secara bersamaan. Kapan waktu terbaik konsumsi buah-buahan ini? Idealnya pagi hari setelah bangun tidur dan sore hari menjelang matahari terbenam. Dua waktu ini tubuh sedang dalam kondisi lelah dan butuh dukungan hidrasi. Sajikan dalam kondisi dingin alami, bukan dari kulkas. Potong kecil-kecil agar mudah dikunyah, dan jadikan kebiasaan, bukan sekadar camilan sesekali. Dengan menjaga hidrasi tubuh secara alami lewat buah, tubuh lansia bisa tetap bugar, tidak mudah letih, dan sistem metabolisme tetap optimal. Dan yang terpenting, pikiran jadi lebih jernih, daya ingat lebih stabil, dan tubuh terasa ringan saat bangun pagi. Ini bukan hal kecil. Ini fondasi dari hidup panjang yang tetap bermakna. Dan sahabat sehat, setelah 7 rahasia ini terbuka lebar, saatnya kita simpulkan semuanya dengan satu pesan kuat. Hidup panjang bukan hanya tentang jumlah tahun, tapi kualitas dari tiap harinya. Sahabat sehat, setelah perjalanan panjang membahas 7 rahasia buah terbaik untuk lansia, sekarang kita tahu bahwa umur panjang bukan soal keberuntungan, tapi soal pilihan. Pilihan sederhana yang dimulai dari meja makan. Dari piring kecil berisi potongan buah. Dari kebiasaan harian yang dilakukan dengan sadar, bukan asal makan asal kenyang. Kita sudah bicara soal antioksidan yang jadi benteng tubuh dari serangan penuaan dan radikal bebas. Tentang buah-buahan seperti blueberry, anggur merah, dan jambu biji yang bantu sel-sel tubuh tetap muda, tetap kuat melawan waktu. Kita juga menyelami pentingnya menjaga kesehatan jantung, motor utama tubuh kita yang terus berdetak tanpa henti. Dari alpukat sampai stroberi, semua bisa bantu jantung bekerja lebih stabil, mengalirkan darah tanpa beban, dan mengurangi risiko serangan mendadak yang sering datang tanpa aba-aba. Lalu kita belajar lagi soal pencernaan, pusat keseimbangan tubuh. Bahwa ketika perut nyaman, hidup jadi terasa lebih ringan. Pepaya, pisang, pir, semuanya bukan hanya membantu buang air besar lebih lancar, tapi juga mengembalikan semangat menjalani hari. Dan tulang serta sendi, yang menopang kita berdiri, berjalan, dan beraktivitas, jangan sampai dilewatkan. Kiwi, jeruk, buah naga,
Semuanya memberi asupan penting yang dibutuhkan tubuh lansia agar tetap mandiri, tidak tergantung tongkat, tidak harus selalu dibantu saat berdiri. Masalah gula darah yang jadi mimpi buruk banyak lansia juga bisa ditenangkan lewat buah-buahan yang tepat. Dari apel hijau hingga alpukat, semuanya punya tugas masing-masing dalam menjaga stabilitas tubuh, memberi rasa kenyang tanpa memicu lonjakan berbahaya. Kita juga diajak memahami bagaimana peradangan dalam tubuh bisa diam-diam merusak segalanya. Dan ternyata, buah seperti nanas dan ceri bisa bantu redakan itu. Bukan sebagai pengganti obat, tapi sebagai penyeimbang alami yang bekerja lembut dari dalam. Dan akhirnya, kita dituntun pada hal paling mendasar yang sering dilupakan, hidrasi. Air dan elektrolit dari buah seperti semangka, melon, hingga timun suri memberi kita tenaga tanpa harus bergantung pada minuman kemasan. Menjaga tubuh tetap segar, tidak mudah lelah, dan pikiran tetap jernih. Sahabat sehat, semua rahasia ini bukan untuk ditakuti atau dibebani, tapi untuk dijadikan bekal menjalani usia senja dengan lebih percaya diri. Kita tidak bisa mengubah usia, tapi kita bisa mengubah cara kita merawat tubuh ini. Kita bisa memilih buah yang tepat, dalam waktu yang tepat, dan dengan cara yang benar. Dan ingat, menjadi lansia bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah waktu paling bijak untuk menyayangi tubuh lebih dalam. Karena kini kita tahu betapa berharganya kesehatan. Kita tahu bahwa momen sederhana seperti bisa berjalan tanpa rasa sakit, bisa mengunyah tanpa ngilu, bisa tertawa bersama cucu tanpa harus terbaring di kasur, itu semua jauh lebih mahal daripada apapun. Jangan tunggu besok. Mulai dari hari ini, lihat isi kulkas. Lihat meja makan. Apa yang kita pilih hari ini akan menentukan seperti apa tubuh kita bulan depan, tahun depan, dan bahkan 1 dekade dari sekarang. Panjang umur bukan soal angka di KTP, tapi soal bagaimana tubuh tetap bisa digunakan, pikiran tetap bisa jernih, dan hati tetap bisa bersyukur. Dan kalau semua itu bisa dijaga lewat potongan buah setiap hari, kenapa harus ditunda? Sahabat sehat, ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari hidup baru yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih panjang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Karena saat kita sehat, kita bisa lebih lama bersama mereka. Dan itu tidak ternilai harganya.